Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian GP Kristen Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami. Dan pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk memahami firman Tuhan ini, agar kami bisa melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayatnya ke-27, bunyinya demikian. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesibukan dalam pelayanan kadangkala bisa membahayakan kerohanian kita. Kesibukan pelayanan menggantikan kesendirian bersama dengan Tuhan. Kita begitu menikmati apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Kita lebih merindukan Allah bekerja melalui kita daripada di dalam kita. Jika hal ini tidak diwaspadai, kerohanian kita bisa meredup di tengah-tengah semangat pelayanan yang membara yang sedang kita lakukan. Mungkin banyak di antara kita memang rajin memberitakan Injil, tetapi lupa menghidupi Injil itu sendiri. Kita berusaha mengubah kehidupan orang lain melalui Injil, tetapi kita sendiri tidak membuka diri untuk diubahkan oleh Injil itu. Kita berharap orang lain bertumbuh mengenal Kristus tanpa kita mempedulikan kerohanian kita sendiri. Paulus sangat menyadari bahaya ini. Menurut Paulus, menjaga diri dalam hal rohani sama pentingnya ketika kita memberi diri melayani orang lain. Setiap orang percaya perlu menjaga dirinya dalam kehidupan dan dalam pelayanannya. Tujuan dari semuanya ini adalah ada di ayatnya yang ke-27b, adalah supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Untuk menerangkan hal ini, Paulus menggunakan sebuah ilustrasi dari dunia olahraga, yaitu pertandingan. Sebuah ilustrasi yang sangat umum dan mudah dipahami, baik pada masa itu maupun pada masa kini. Metafora ini memberikan kesan bahwa kehidupan dan pelayanan bukan sekedar jalan-jalan atau hanya rekreasi semata, melainkan ada tujuan yang ingin dicapai. Bahkan seorang atlet bukan hanya harus memiliki gaya hidup yang lebih ketat daripada orang lain, dia juga perlu mempunyai standar yang lebih tinggi daripada atlet-atlet yang lain. Mengapa demikian? Karena mahkota hanya disediakan bagi satu pemenang. Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa hanya ada satu orang Kristen yang akan memperoleh hadiah sementara yang lain gagal. Intinya adalah terletak pada keseriusan dan persiapan yang lebih ketat daripada orang lain. Metafora seorang atlet ini memberikan gambaran bagi kehidupan kita, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya kita sebagai orang Kristen, khususnya kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa yang pertama kita perlu disiplin diri atau penguasaan diri. Sebagai seorang atlet, dia akan menguasai diri dari berbagai godaan makanan, gaya hidup hedonis dan kemalasan. Dia disiplin waktu, latihan, dan sebagainya. Demikian juga dengan kita memerlukan disiplin rohani setiap hari. Baik itu membaca dan merenungkan firman Tuhan, baik itu berdoa, mengatur waktu untuk ikut persekutuan atau ibadah. Kita juga perlu menguasai diri dari berbagai pencobaan yang ada. Kita tetap dan bersandar pada kehendak Allah. Jangan diombang-ambingkan oleh keadaan. Selain itu juga kita harus membiasakan diri
dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Dan kita tidak boleh mudah menyerah. Kita harus yakin Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dalam pertandingan iman kita di dunia ini. Yang kedua, kita harus memiliki tujuan yang mulia. Seorang atlet memiliki tujuan, yaitu ingin mendapat mahkota. Tetapi mahkota yang akan diraih oleh atlet di dalam dunia ini adalah fana. Jauh berbeda dengan hadiah yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang setia sampai akhir hidupnya, yaitu mahkota yang bertahan lama dan tidak mudah pudar atau rusak. Bukan hanya bertahan seumur hidup, mahkota ini akan ada untuk selama-lamanya. Seyogianya orang percaya mengejar mahkota yang kekal ini, bukan pada mahkota yang fana di dunia ini. Tujuan kita bukan pada yang sementara, melainkan kepada yang kekal itu, yaitu yang disediakan oleh Allah sendiri. Yang ketiga, bahwa kita harus memiliki pengorbanan. Ayat ke-27, Paulus berkata, "Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya." Seorang atlet untuk mendapatkan kemenangan, maka dia perlu latihan dengan kuat. Seorang pelari harus jatuh berulang kali, bahkan sampai terluka. Seorang petinju pernah mengalami pukulan yang keras pada saat ia latihan ataupun pada saat ia bertemu dengan musuhnya. Mereka semua mengalami proses yang panjang dan mereka rela berkorban waktu, berkorban secara fisik dan lain sebagainya. Demikian juga dengan kita sebagai orang yang sudah percaya. Ada hal-hal yang perlu kita korbankan untuk kemajuan kerohanian kita. Bisa itu waktu kita, bisa itu tenaga kita, bisa itu pikiran kita, bahkan bisa saja itu pekerjaan kita. Pengorbanan yang kita lakukan bukan hal yang sia-sia, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Yesus telah memberikan kita teladan. Ia memberikan korban yang sempurna kepada Allah. Dia menguasai diri dalam segala sesuatu. Dia datang dengan tujuan yang mulia, yang jelas. Dia tidak membiarkan tawaran dunia merusak tujuannya untuk datang ke dalam dunia ini. Dia tidak sembarangan melayani. Dia menaati setiap kehendak Bapa dengan setia. Dia mengorbankan dirinya bagi kita yang berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa seriuskah kita menjalani kehidupan dan pelayanan kita saat ini? Sudahkah Anda menjaga diri Anda sendiri selama melayani? Marilah kita berjuang begitu rupa untuk memberikan kehidupan dan pelayanan yang lebih baik kepada orang lain dan terlebih kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan persandaran pada Allah Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.